Assalamualaikum Asrofi, selamat malam. Kami dari Gema NU Media Online yang baru dari kader-kader NU Gebok berupaya untuk berjuang atau jihad melalui media sosial untuk mengembangkan Ahlussunnah wal Jamaah di negeri kita tercinta ini. Kami ucapkan selamat Harlah Nahdlatul Ulama yang ke-98 kepada segenap pengurus cabang NU Kabupaten Kudus. Semoga NU Kudus selalu tambah jaya dan tambah maju. Yang ingin kami diskusikan bersama Bapak pada malam hari ini menyangkut tema utama dari Harlah Nahdlatul Ulama, yakni menyongsong satu abad meneladani para muassis untuk kemandirian NU. Menurut jenengan ini grand tema itu tujuannya kemana, Pak? Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada generasi muda Gebok yang punya semangat dan ide-ide yang bagus, karena memang kewajiban kita generasi muda harus berjuang lewat medsos ini. Selama ini kita kalah di media itu, sehingga anak muda harus berbuat yang terbaik untuk NU, untuk Indonesia, karena Indonesia tidak bisa dipisahkan. Ya, siap. Karena Insya Allah. Juga dulu Mbah Wahab itu sampai ngendikan, sudah 10 tahun saya berjuang untuk NU, belum ada itu tapi 10 tahun saya berjuang untuk kepentingan bangsa. Kalau sampai ini tidak goal, maka saya berhenti. Itu ditanya oleh salah seorang temannya terkait dengan berdirinya Nahdlatul Ulama itu. Akhirnya alhamdulillah berkat perjuangan dulu yang sangat gigih itu NU bisa berdiri. Dan Mbah Wahab itu luar biasa dalam rangka mensosialisasikan NU di beberapa daerah itu. Ini menjadi suri toladan kita. Beliau yang asalnya kaya raya itu sampai habis untuk kepentingan sosialisasi NU. Masya Allah, luar biasa. Termasuk yang Mbah Hasyim Asy'ari. Nah, terkait dengan masa depan NU yang sudah 100 tahun, menjelang 100 tahun. Nah, ini kita harus bersyukur bahwa kita memang tidak hidup di tahun 26. Kalau kita hidup tahun 26 mungkin kita pendiri-pendiri masing-masing. Tapi kita hidup di usia NU yang 100 tahun ini. Semoga kita diberikan panjang umur, bisa menangi satu abad NU. Amin. Kita meneruskan perjuangan di abad yang kedua. Ini kan untuk meneladani para muassis. Para muassis kan banyak, Pak Asrofi. Ada yang latar belakang yang berbeda-beda, ada yang ekonom, ada yang ahli hadis, ahli Quran dan sebagainya. Ini harapan dari NU PBN khusus umumnya ini meneladaninya ini diarahkan lebih spesifik ke arah bidang apa, atau memang semuanya nanti diteladani begitu, Pak Asrofi? Jadi memang para pendiri NU itu basicnya juga banyak sekali. Ada yang pedagang, ada yang tentu yang paling banyak ulama. Nahdlatul Ulama. Bahkan sebelum dilahirkan sudah ada Nahdlatul Tujar. Iya. Sehingga generasi muda itu jangan melupakan sejarah itu, bahwa perdagangan itu, ekonomi itu harus menjadi prioritas untuk sekarang ini. Sehingga ke depan NU tidak hanya berkutat pada masa-masa sosial keagamaan, tapi juga ekonomi, bahkan semua bidang harus kita lakukan. Bidang politik, ekonomi, dan sosial, budaya, semua. Karena NU itu miniatur negara. Jadi semua yang diurusi negara itu diurusi oleh NU. Nah, lembaga-lembaga yang sangat banyak itu untuk menopang tegak berdirinya NU itu. Iya. Untuk NU ini kan selama ini kalau soal pesantren, agama, harokah sosial itu sudah tidak dilakukan lagi, Pak. Tapi kita menyangkut ekonomi, meneladani muassis dalam bidang ekonomi ini, harusnya langkah-langkah yang ditempuh oleh kader-kader kita, khususnya kader-kader pesantren ini, apakah harus kita
arahkan untuk ke sana atau memang tetap tafaqquh fiddin saja itu Pak? Karena kebutuhan kita itu tidak hanya soal agama, lagi kita hidup di dunia ini butuh yang namanya ekonomi, hidup kebersamaan dan sebagainya, sehingga mau tidak mau bidang-bidang di luar agama harus anak muda ini harus berbuat di situ. Jangan semuanya bergerak di dunia pesantren yang tentu terkait dengan pendidikan agama, tapi hal yang jangan sampai dilupakan. Sebab kalau kita lupakan, ya NU nanti ke depan akan tertinggal oleh gerakan-gerakan kelompok masyarakat yang lain. Jadi ekonomi harus di abad kedua nanti, ekonomi harus jadi prioritas itu. Apa mungkin perlu terobosan pesantren entrepreneur itu yang lebih digalakkan Pak Asrofi? Jadi dalam bidang ekonomi itu harus ditopang dengan tentu adalah kebijakan pemerintah yang berpihak kepada NU supaya akses itu bisa dimaksimalkan. Tentu entrepreneur menjadi sesuatu yang wajib bagi warga NU untuk mengembangkan. Termasuk pesantren sekarang ini kan tidak hanya ngaji kitab, tapi harus diberikan pemahaman dan bekal tentang bagaimana berikhtiar berusaha untuk kepentingan pengembangan ekonomi. Dulu para pendiri itu luar biasa itu, orang-orang kaya, Mbah Kipo, pedagang sukses ya. Mbah Wahab itu orang-orang yang sukses gitu, dan itu jadi contoh seharusnya di generasi sekarang ini gitu. Itu begitu luar biasa para pendiri NU dan berjalan sampai 1 abad sampai sekarang ini Pak ya, hampir 1 abad. Ini di masyarakat ada sebagian kecil itu mereka yang tidak suka pada NU, menganggap bahwa NU yang sekarang ini tidak sesuai dengan NU-nya Mbah Hasyim. Jika kadang ada NU garis lurus dan sebagainya, itu menurut dengan apakah seperti itu atau mereka yang salah itu asumsinya Pak? Jadi orang-orang yang menginterpretasi seperti itu sebenarnya orang-orang yang tidak NU itu. Oh iya betul. Yang tidak NU. NU itu punya masa Mbah Hasyim itu seperti apa, masa Mbah Wahab itu apa, masa Gus Dur sebenarnya, masa Pak Said juga sebenarnya, masing-masing masa memiliki karakter pimpinan sendiri, dan itu pilihan Allah itu pilihan Allah, dan semua itu dalam rangka membacakan NU. Jadi tidak ada NU garis lurus, NU garis keras itu tidak ada. NU ya NU. Jadi kesan mereka bahwa NU sekarang ini agak melenceng itu salah Pak ya. Betul. Salah besar ya. Besar itu. Iya. Dan ini harus kita teladani itu mungkin untuk menjawab dari orang-orang seperti itu. Jangan terpengaruh seperti itu. Sebab sekarang karena kebesaran NU itu menjadikan para generasi muda yang tidak paham tentang NU kadang-kadang juga ikut mencemooh NU, membuli NU gitu. Tapi kita yang tahu, yang betul-betul memahami NU, ya harus meluruskan persepsi seperti itu. Ya, terkadang ada juga yang agak nyelekit itu Pak. Misalkan NU dianggap sebagai kalau dengan sesama Muslim tidak pro, tapi kalau dengan orang-orang non Muslim CS. Seakan-akan ada kesan seperti dari lawan-lawan NU. Ini untuk menjawab asumsi itu seperti apa ini? NU itu kan meneruskan perjuangan Nabi yang rahmatan lil alamin. Para wali juga menyampaikan sebagaimana disampaikan oleh Nabi itu. NU penerusnya para wali songo itu. Sehingga siapapun, jangankan manusia, makhluk Allah itu harus betul-betul rahmatan ya alamin ya. Iya, harus disayangi, dihormati, disayangi, apalagi manusia. Kalau misalnya ada yang punya kesan NU lebih cenderung memberikan perhatian kepada non-muslim yang lebih, ya salah juga. Justru gini, faktanya begini, orang-orang non-muslim itu yang dekat dengan NU akhirnya masuk Islam karena gaya perjuangan dan dakwah NU itu, dakwah bilhalnya itu ya Pak ya. Karena akhirnya mereka masuk Islam itu. Subhanallah. Tapi kalau mereka yang garis keras itu tidak menjadikan mereka masuk Islam, malah lari dari Islam, malah takut Pak ya. Islam malah lari juga. Itu berarti kan mereka salah, tapi seakan-akan menyalahkan ini Pak ya. Iya. Ini tantangan buat generasi muda NU seperti apa untuk mengantisipasi nanti 1 abad atau abad kedua NU mungkin banyak
sekali tudingan-tudingan miring terhadap NU yang harus dilakukan oleh para generasi muda ini seperti apa? Ya. Jadi abad kedua itu tentu tantangannya lebih besar karena semua aspek akan harus kita perhatikan, termasuk soal pendapat-pendapat yang miring tentang NU terus kita jawab, sebab banyak orang yang memang tidak suka NU besar, tapi NU tetap besar karena NU ini dijamin oleh Nabi, para wali, jaga oleh para wali, bahkan Nabi Khidir juga senantiasa menjaga NU ini. Ini ceritanya panjang, itu tidak bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, dan itu fakta, itu fakta. Dalam perjalanan NU tidak bisa dikalahkan, apalagi simbol yang diberikan Mbah Khalil pada Mbah Hasyim lewat Mbah As'ad itu tongkatnya Nabi Musa. Ada informasi bahwa itu betul tongkat Nabi Musa itu. Betul asli, Pak, ya? Asli katanya begitu. Tidak tahu, tapi ada informasi seperti itu. Dan ya Jabar Yakuhar itu yang luar biasa itu. Memang fakta seperti itu ya, organisasi siap manapun itu yang melawan NU akan tergulung dengan sendirinya, Pak. Iya, itu fakta. Contoh PKI dan akhir-akhir ini yang terbaru yang masih ingat di kita itu juga mereka rajin memusuhi NU, tapi akhirnya digulung dengan sendirinya. Ini rahasia terbesar NU ya di mana itu, Pak? Karena NU itu memang tidak hanya buatan manusia. NU itu memang atas tunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Mbah Hasyim itu menurut riwayat ketemu Nabi dan itu sampai 4 atau 6 kali itu. Untuk NU itu, Pak. NU. Dan Nabi Khidir itu memantau terus. Ini ceritanya luar biasa sebenarnya. Berarti NU tetap dipantau oleh Nabi Khidir alaihissalam. Iya. Karena Mbah Hasyim dulu itu pernah gendong Nabi Khidir. Oh iya. Pada waktu ada tamu ke Mbah Khalil itu yang ngesot itu, Mbah Khalil ngendikan sopo le sing gelem gendong tamuku, yang ngacung angkat tangan itu Mbah Hasyim itu ya. Dan akhirnya sampai kemudian pulang yang gendong ya Mbah Hasyim Asy'ari. Nah, ini fakta sejarah yang terus menerus harus kita kembangkan di masyarakat itu. Jadi jangan gentar jadi orang NU, kita harus bangga dengan orang NU itu. Iya, betul, Pak. Terkait dengan kemandirian ini, Pak. Kemandirian NU ini sebetulnya NU itu sudah mandiri secara agama, politik, sosial, budaya maupun ekonomi, atau memang belum mandiri sepenuhnya, Pak, sehingga harus untuk kemandirian NU ini. Jadi NU itu memang sangat mandiri. Kemudian apapun NU tetap bisa hidup. Di Orde Baru itu digencat sampai seperti tetap masih tetap hidup itu. Kemandirian luar biasa. Cuma ya dalam rangka membuat, menciptakan, mewujudkan masyarakat yang lebih adil, lebih dinamis, maka perlu sinergi dengan kelompok-kelompok yang lain. Jadi kita membangun sinergi ini jadi sangat penting pada kelompok-kelompok strategis yang lain yang tentu sangat butuhkan itu juga, karena ini mayoritas. Itu sudah terbukti ya, Pak, ya. Tanpa siapapun NU tetap besar. Iya, tetap besar. Karena NU itu tidak sekedar organisasi, tapi sekaligus menjadi akidah itu. Bahkan orang Madura mengatakan agama apa NU gitu. Itu begitu saya ingat teman kita itu, Pak, yang ada share di WA, katanya dulu Pak Masito, bapaknya Pak Asrafi itu pernah bicara atau pidato tuh. Karena orang melu NU mlebu neraka. Jadi sampai seperti itu. Itu ceritanya seperti apa itu, Pak, kalau bisa dijelaskan? Ya, karena saya menangi bapak itu masih kecil ya, tidak tahu persis, mungkin juga di forum-forum terbatas lah, terbatas, karena beliau dulu itu juga menjadi pelatih training gitu. Jadi mungkin di forum terbatas seperti itu, tapi di umum ya tidak mungkin. Tapi ternyata unik ya, Pak, setelah diklarifikasi di tajuk itu, Pak Masito jangan kok bilang kalau tidak NU tidak masuk surga, ini alasannya apa? Loh, NU kan
N itu nabi, U itu ulama. Jadi kalau tidak ikut nabi, tidak ikut ulama, ya pasti masuk neraka. Ternyata mantiknya luar biasa itu Pak Basito. Ini mungkin jenengan pakai yang terus gitu. Kaitannya dengan NU Kudus Pak, ini kita tarik ke Kudus, bagaimana program Pak Asrofi untuk 5 tahun ke depan kaitannya dengan 1 abad ini, program-program besar apa yang ingin dicapai Pak? Jadi kita bersyukur, sekali lagi saya sampaikan bahwa kita diberikan bundle hidup di usia NU yang 100 tahun. Sehingga kita berharap semua warga NU bisa memberikan kontribusi yang positif, kalau perlu yang luar biasa kepada NU. Di Kudus ini alhamdulillah kita sepakati punya NU Center, satu lokasi yang terpadu. Di sana ada pondok pesantren, masjid, perguruan tinggi, rumah sakit, badan usaha, perkantoran, itu menyatu itu. Alhamdulillah sekarang ini sudah mendapatkan 2 hektar. Alhamdulillah. Saya berharap masyarakat NU. Targetnya berapa hektar itu Pak? Untuk periode saya 10 hektar. 10 hektar. Ya, dan nanti akan dikembangkan periode berikutnya itu sampai 26 hektar. Tapi ya sebenarnya target kami inilah 10 hektar itu. Menyiapkan lahan dulu ya. Ya, menyiapkan lahan dulu. Kalau kita punya lahan, insya Allah apapun akan gampang untuk mewujudkan bangunan-bangunan itu. Target besar NU Center Pak. Ini kan kita perlu mewujudkan mimpi untuk menjadi kenyataan ini. Jadi sekali lagi bahwa warga itu kan mayoritas, dan kita belum memiliki hal yang penting-penting tadi seperti hanya perguruan tinggi, rumah sakit, badan usaha, ekonomi harus betul-betul kita gerakkan lewat NU Center itu. Nah kalau pesantren itu ya memang warga NU banyak yang mendirikan, tapi warga NU-nya belum memiliki pesantren itu. Sehingga itu menjadi satu rangkaian kegiatan itu. Di pusat kegiatan NU nanti di NU Center. Lokasi di mana Pak? Di Jalan Lingkar Selatan. Di Desa Gulang itu. Kira-kira di grand apa niku openingnya untuk pembukaan pertama itu kira-kira kapan? Insya Allah 2001 ini nanti sudah ada bangunan. 2021 ini. Alhamdulillah. Sampai kan ke depan kita adalah yang ke 99. Jadi Asmaul Husna itu. Oh iya. Dan puncaknya nanti 100. Ke 100 itu. Semoga ada tambahan-tambahan. Yang pertama kali Pak, nanti yang ditekankan. Ya, kita mengharapkan perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Ya. Perguruan tinggi kita berikhtiar agar NU memiliki perguruan tinggi dalam bentuk universitas. Oh iya. Kalau tidak universitas ya mungkin institut. Untuk embrionya sudah ada AKBI itu Pak ya. Jadi embrio itu ya. Ya, untuk itu di bidang pendidikan. Untuk di bidang sosial politik Pak, kaitannya dengan kekudusan ini target NU agar bisa mewarnai kebijakan-kebijakan yang ada di Kudus seperti apa ini? Jadi beberapa periode itu memang NU tidak memiliki bupati, bupati, sehingga penataan struktur di pemerintah itu kita tertinggal jauh. Karena memang mereka menguasai di bidang itu, sementara kita terlena hanya ngurusi pendidikan, pesantren dan yang lain-lain. Harapan kita tentu ke depan ini bupati, wakil bupati, kepala dinas dan sebagainya, sampai lurah-lurah ini orang NU banyak, karena itu menjadi aset yang sangat penting untuk pengembangan NU. Itu modal dasar Pak ya. Modal dasar utama. Dan nanti langkahnya kira-kira apa? Apa ini rahasia nih? Dalam strategi ya tidak bisa satu. Ya, untuk selanjutnya Pak, harapan yang ingin Bapak sampaikan pada kader-kader muda NU ini untuk menghadapi tantangan 1 abad Nahdlatul Ulama untuk konteks Kudus ini. Jadi saya berharap gini pada generasi muda NU itu,
jangan mudah memberikan penilaian yang negatif kepada orang-orang tua, karena mungkin karena faktor informasi, miskomunikasi dan sebagainya itu. Harapan semua kompak, karena dengan kekompakan kita punya kekuatan, jangan mudah dicerai-beraikan oleh situasi. Sebab sekali lagi banyak orang-orang yang menginginkan NU itu hancur. Tapi alhamdulillah semakin tambah hari NU tidak hanya di Kudus, di dunia NU itu sudah ada 164 negara itu. Sesuai dengan lambang itu yang dotnya itu melingkari dunia itu. Termasuk yang harus sampai di Kudus ini sama generasi muda harus menyatu, berbuat bersama, gotong royong, kompak supaya apapun yang digagas oleh NU menjadi merupakan dukungan dari semua pihak, khususnya generasi muda. Kalau Bapak melihat generasi muda NU ini yang selama periode 5 tahun terakhir ini kiprahnya untuk meneruskan atau mendukung program-program NU itu seperti apa, Pak? Saya kira sangat bagus juga, sangat bagus. Mereka kreatif, punya semangat. Bahkan kalau ada sesuatu kegiatan juga mereka menampakkan diri menjadi sosok-sosok yang patriotik. Apalagi ketika bencana dan sebagainya, Pak. Ada bencana, ada banjir itu generasi muda ini luar biasa. Sampai lupa pulang ya. Yang terakhir, Pak, pesan untuk warga NU Kudus ini menghadapi tantangan satu abad Nahdlatul Ulama, seperti apa yang ingin Bapak sampaikan? Kita sosialisasi pada masyarakat, apakah lewat masjid-masjid, khotbah, atau lewat tulisan-tulisan, spanduk-spanduk, bahwa kita akan menghadapi satu masa yang luar biasa, itu satu abad itu. Semua warga itu diharapkan memiliki peran untuk membangun masa depan itu. Utamanya di dunia pendidikan itu, wong NU macamnya sekolah kan? Sekolah NU. Kalau ada wong NU sekolah bukan sekolah NU berarti dia keluar dari tradisi NU. Diragukan ke NU-nya. Ada lagi, Pak, mungkin untuk pemuda-pemuda ini. Jadi semuda, karena kapasitas muda sekarang ini kan banyak sekali. Saya berharap disebar dalam berbagai sektor yang ada, termasuk sektor ekonomi harus digeluti. Cuman kesulitan kita itu memetakan itu siapa, berarti mana, itu masih kesulitan kita. Masih takut-takut, Pak. Ya, mungkin ini. Ekonomi seperti apa, politik seperti apa itu. Ya, tapi pelan-pelan akan kita ikhtiarkan sampai ke sana. Ya, terima kasih. Masing-masing memiliki peran di sektor yang berbeda-beda itu. Atau mungkin perlu dimagangkan dengan pengusaha sukses di Kudus ini, kader-kader muda ini, Pak. Iya, kalau magang dan sifatnya menjadi karyawan ya pertama juga. Magang itu harus menjadi pelaku di. Iya. Outsourcing ini. Apalagi di outsourcing. Mungkin ini yang dapat kami diskusikan dengan Bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan terima kasih atas kesempatan waktu yang telah diberikan di saat kesibukan Pak Asraf ini yang luar biasa. Kami memahami dan mudah-mudahan ini menjadikan berkah buat kita semuanya. Amal jariah Bapak juga mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, dan kami mohon doa semoga Gema NU ini selalu jaya di udara, Pak. Ya, jadi sebelum saya tutup, sekedar mengingatkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dititipkan Nabi kepada Raden Rahmat Sunan Ngampel itu untuk dibawa ke Indonesia, karena di tanah kelahirannya sudah tidak dihiraukan lagi. Pada itu ya belum ada Wahabi, belum ya, Pak. Akhirnya juga ada Wahabi yang menafikan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Dan betul Kanjeng Nabi, dan Nabi harus betul. Artinya apa? Di Indonesia itu bisa betul-betul diamalkan, diperjuangkan, dikembangkan dengan semaksimal. Dan bahkan
menjadi tuntunan percontohan Islam seluruh dunia. Ahlussunnah wal Jamaah yang dikembangkan Nahdlatul Ulama di Indonesia ini. Sekarang banyak negara-negara yang ingin mendirikan Nahdlatul Ulama. NU istimewa. Kalau PCNU sudah banyak. Tapi yang betul-betul mendirikan NU di negaranya luar biasa. Jadi tetap mantep di NU, berjuang NU, jangan patah semangat dan jangan menyerah, Pak. Saya melihat gambar tulisan di baju-baju, mbahku NU, yaiku NU, bapakku NU, saya NU, adikku keluarga NU, sampai mati pun tetap NU. Amin. Dan bangga menjadi warga Nahdlatul. Amin. Saya terima kasih, semoga media online yang dikembangkan Al-Huda Al-Kubok ini terus-menerus berbuat yang terbaik untuk kepentingan NU. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Para pemirsa Gema NU yang berbahagia dan dirahmati Allah, demikian tadi perbincangan kita dengan Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Asrofi Masyito, Ketua PCNU Kabupaten Kudus, periode tahun 2019-2024. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan memberikan pencerahan bagi kita untuk tetap semangat ber-NU, berkhidmat di NU, hidup dan mati di NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.